Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita hadis-hadis seputar Dzulhijjah, ya, sebagai bekal menyongsong bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan Dzulhijjah. InsyaAllah ta'ala kita akan membaca hadis yang ketiga tentang kewajiban ibadah haji bagi yang mampu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Beliau mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Syahadati atau syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama adalah syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis sholati, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakati, dan menunaikan zakat. Wal haji, dan melaksanakan ibadah haji. Wa saumi ramadhana, dan berpuasa Ramadan. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya ibadah haji, dan bahwasanya ibadah haji termasuk salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Oleh karenanya, siapapun di antara umat Islam yang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji dan memenuhi persyaratan-persyaratannya, maka wajib baginya untuk bersegera menunaikan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Untuk Allah Subhanahu wa taala kewajiban haji bagi manusia. 'Alan nas, di situ pakai ala dalam bahasa Arab, zahiratun lil wujub, menunjukkan wajib. Maka wajib bagi manusia menunaikan ibadah haji ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hanya bagi yang mampu. Makanya Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu, karena haji membutuhkan bekal yang lumayan. Apalagi di kita butuh biaya yang banyak, antrinya juga panjang. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Dan barang siapa yang kafir mengingkari kewajiban ibadah haji, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari alam semesta. Maksudnya tidak butuh kepada manusia. Justru manusialah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan ya mereka memberikan aku makan atau rizki, ya, tetapi Allah SWT lah yang maha memberi rizki. Jadi ibadah haji itu hukumnya adalah wajib bagi yang mampu, dan alhamdulillah termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban ibadah haji ini hanya bagi yang mampu hanya sekali saja dalam seumur hidup. Ya, hanya sekali dalam seumur hidup. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-hajju marratan faman zada fahuwa tatawwa. Haji itu hanya sekali dalam seumur hidup. Allah tidak mewajibkan setiap tahun. Ya, barang siapa yang menambah lebih dari satu, maka itu adalah tatawwa. Ya, maka hendaknya bagi kita yang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, ya, jangan tunda-tunda. Kita tidak pernah tahu kapan ya kesempatan akan terbuka bagi kita. Selagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, hendaknya bagi kita untuk bersegera menunaikan ibadah haji. Jangan tunda-tunda lagi. Ya, karena ini adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya. Selanjutnya, hadis yang keempat tentang keutamaan haji. Ya, tentang keutamaan haji. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja hadzal baita, siapa yang haji ke rumah ini, yaitu ke Ka'bah, ke Baitullah, falam yarfus walam yafsuk, dan dia tidak mengatakan ucapan kotor dan tidak melakukan kefasikan, raja'a min dunubihi kayaumi waladathu ummah, ya, maka dia akan kembali dari dosa-dosanya, ya, artinya akan diampuni dari dosa-dosanya seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya. Ya, seperti jabang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, itu bersih ya dari dosa-dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang salah satu keutamaan di antara keutamaan-keutamaan yang sangat banyak bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Ya, bagi orang yang menunaikan ibadah haji, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, yaitu dosa-dosa kecil. Ya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu keutamaan di antara keutamaan-keutamaan ibadah haji. Ya, bahwa haji akan melebur, menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan tentu kita sangat butuh ya kepada ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Karena kita adalah makhluk yang banyak melakukan dosa. Ya, sering menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan sering ya melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk ya melakukan kiat-kiat, sebab-sebab, amalan-amalan yang bisa ya menyebabkan terampuninya dosa-dosa kita semuanya.
Ya, karena kita makhluk yang banyak salahnya. Kita butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala agar kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ya tanpa beban tumpukan dosa-dosa. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya banyak keutamaan-keutamaan ibadah haji ini. Ya, di antaranya tadi pertama, haji itu termasuk rukun Islam. Ya, termasuk kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya. Yang kedua, bahwa ibadah haji itu menghapus dosa-dosa. Yang ketiga, di antara keutamaan ibadah haji juga adalah akan menyebabkan seorang meraih surga. Sebagaimana dalam hadis, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan surga. Ya, demikian juga di antara keutamaan ibadah haji, ya, dia akan menjadi orang yang melakukan ibadah haji, ya, menjadi tamu-tamu istimewa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam hadis al-hujjaj wal ummar wafduwah da'ahum fa'ajabuh. Ya. Sa'aluhu fa'atahum. Para jemaah haji dan umrah itu adalah tamu rombongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengundang mereka ke rumahnya, Baitullah, dan mereka memenuhi undangannya. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun ya memenuhi ya permintaan mereka. Jadi termasuk keistimewaan ya haji dan umrah adalah ya kita menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ini adalah suatu kebanggaan, keistimewaan ya yang luar biasa. Di antara keutamaan haji juga adalah bisa menghapus, ya, menghilangkan kefakiran, kemiskinan, ya, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, kata Nabi Alaihi Assalatu Wassalam, ya, kata beliau, ya, segeralah kalian tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra ya wadh-dhunub kama yanfil kiru habasal hadid. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sering-seringlah kalian menunaikan ibadah haji dan umrah. Sering-seringlah. Yakni kalau kita bisa untuk sering berulang-ulang melakukan ibadah haji dan umrah, tentu itu akan lebih baik. Ya, kenapa kata Nabi SAW? Karena haji dan umrah itu bisa menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan ya dosa. Ya, sebagaimana ya alat pandai besi itu bisa menghilangkan karat-karat yang ada dalam besi. Ya, jadi intinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat mulia, maka hendaknya bagi kita semuanya untuk berupaya ya melakukan ibadah haji ya apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, ya, yaitu Islam, ya, kemudian juga baligh, ya, berakal, ya, mampu, ya. Hendaknya bagi kita kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya segera untuk melaksanakan ibadah haji ini. Ya, jangan tunda-tunda. Ya, para ulama mengatakan al-aslu fil amri lil faur. Hukum asal dalam perintah itu adalah untuk segera. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian ya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menuju surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Baik, selanjutnya kata
Nabi alaihi assalatu wassalam pada hadis yang berikutnya, hadis yang kelima, masih tentang keutamaan ibadah haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, beliau mengatakan, al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, umrah ke umrah berikutnya adalah pelebur dosa-dosa antara keduanya. Ya, jadi kalau kita sering-sering melakukan ibadah umrah, maka ini bisa menghapus dosa-dosa kita yang kita lakukan antara umrah pertama dengan umrah berikutnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini, ma'asyiral muslimin, menunjukkan kepada kita tentang keutamaan haji, ya, keutamaan ibadah haji, di mana orang-orang yang menunaikan ibadah haji, ya, akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Ya, diampuni dosa-dosanya, dan kalau sudah diampuni dosa-dosanya, maka dia akan meraih surga. Namun ingat, yang dimaksud di dalam hadis ini adalah, ya, yang mendapatkan keutamaan hadis ini adalah orang-orang yang hajinya haji mabrur. Ya, apa haji mabrur itu? Haji mabrur yaitu haji yang pertama ikhlas lillahi jalla wa'ala. Hajinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk mendapatkan sanjungan, pujian, ya, dari manusia, ya, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Contohlah tata cara manasik hajiku. Ya, makanya orang yang mau belajar, yang mau berangkat haji, perlu belajar tentang bagaimana tata cara haji yang benar, ya, agar hajinya sesuai dengan tuntunan, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga, hendaknya bagi orang yang mau pengen hajinya haji yang mabrur, ya, hendaknya bagi dia untuk melakukan ibadah haji ini, ya, dengan harta yang halal, ya, dengan harta yang halal, ya, bukan dengan harta yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna Allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Subhanahu wa taala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jangan sampai kita haji atau umrah tapi dengan harta yang haram, ya. Bahkan sebagian ulama ya mengatakan orang yang berangkat haji dengan harta yang haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan diterima, tapi dia melakukan dosa karena memakai dana atau harta yang haram tersebut. Ya, yang keempat di antara sifat haji yang mabrur adalah melaksanakan perintah-perintah, ya, kewajiban-kewajiban, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Ya, demikian juga dia meninggalkan larangan-larangan, baik, ya, larangan-larangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Yang bersifat umum misalkan perintah-perintah secara umum seperti apa? Seperti ya, seperti sholat, ini dianjurkan baik saat haji maupun tidak haji. Perintah-perintah secara khusus misalkan, ya, seperti tawaf, sa'i,
melempar jamarah, ya, dan lain sebagainya. Larangan-larangan secara umum, ya, seperti zina, minum khamr, ya. Larangan secara khusus dalam haji, ya, seperti, ya, jima saat ihram, ya, atau mencukur rambut, potong kuku, ya, berburu, memakai pakaian yang membentuk, memakai parfum dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima di antara sifat haji yang mabrur adalah hendaknya bagi orang yang ingin menunaikan ibadah haji, ya, memperhatikan masalah akhlak yang mulia, ya, apalagi dia akan bertemu dengan banyak orang. Hendaknya dia memperhatikan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, sebagaimana tadi dalam hadis, man hajja hadzal bait walam yarfus walam yafsuq, ya, siapa yang haji dan dia tidak mengatakan ucapan-ucapan yang kotor, ya, dan juga melakukan kefasikan, ya, tetapi dia adalah orang-orang yang ucapannya baik, ya, akhlaknya baik. Oleh karenanya haji itu harus memperhatikan akhlak, harus memperhatikan akhlak. Dia harus bekerja sama dengan baik, dia harus ngomong yang baik, ya, memperhatikan etika, adab, saling membantu antara satu dengan yang lain, sabar, ya, karena namanya perjalanan pasti ada kekurangan, hal-hal yang tidak nyaman, ya. Intinya, ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi orang yang menunaikan ibadah haji, ya, memperhatikan tadi sifat-sifat haji yang mabrur, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, ya, dan pahala yang sangat besar. Dan hendaknya dia mengambil pelajaran dari ibadah haji ini, karena ibadah haji ini banyak sekali pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang mendalam, ya, mengajarkan kepada kita banyak hal, mengajarkan kepada kita mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW, berakhlak mulia kepada sesama, ya, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkorban, ya, demi menggapai surga Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya. Banyak pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah yang mendalam dari ibadah haji ini. Saya kira itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya, hari Senin dan hari Rabu, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.